Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap semoga kalian semua sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum menuju ke materi pembelajaran, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu menjelaskan tentang makhluk hidup dan benda tak hidup, menyebutkan contoh makhluk hidup dan tak hidup di kehidupan sehari-hari, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup, dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup dan tak hidup? Makhluk hidup merupakan makhluk yang mempunyai ciri-ciri kehidupan, sedangkan benda tak hidup merupakan kebalikan dari makhluk hidup. Antara makhluk hidup dengan benda tak hidup dibedakan dengan adanya ciri-ciri atau gejala kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala kehidupan, sedangkan benda mati tidak menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Selanjutnya yaitu ada contoh makhluk hidup dan tak hidup di kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 contoh makhluk hidup dan 3 contoh makhluk tak hidup. Untuk contoh makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan, dan binatang. Sedangkan contoh makhluk tak hidup yaitu batu, air, dan tanah. Kemudian selanjutnya yaitu ada ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Bernafas merupakan menghirup udara, diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup memerlukan makan dan minum untuk menghasilkan energi, sehingga dapat melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu bergerak. Bergerak adalah perpindahan tempat dan posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon terhadap rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian selanjutnya tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh. Sedangkan berkembang merupakan proses menuju kedewasaan atau berkaitan dengan kematangan suatu organ. Kemudian selanjutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah cara makhluk hidup untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Kemudian peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Kemudian selanjutnya yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi, yang merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah membuang zat sisa hasil proses metabolisme dalam tubuh. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.